Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Resneti Dim. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah dari masa hidup Buddha, baik yang berwujud benda atau fisik maupun yang bersifat nilai budaya atau non-fisik. Yang pertama, peninggalan berwujud benda atau fisik. Yang pertama, candi. Candi dibagi menjadi 4. Yang pertama, Candi Borobudur, peninggalan Buddha Mahayana abad ke-8. Yang kedua, Candi Prambanan, peninggalan Hindu abad ke-9. Yang ketiga, Candi Penataran, peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang keempat, Candi Sewu, Mendut, Plaosan, dan lainnya, peninggalan Buddha dan Hindu. Yang kedua, prasasti. Prasasti dibagi menjadi 3. Yang pertama, prasasti Yupa, peninggalan Kerajaan Kutai yang menandakan pengaruh hidup pertama di Nusantara. Yang kedua, prasasti Kedukaan Bukit, peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menegaskan pengaruh Buddha. Yang ketiga, prasasti Tugu, Ciaruteun, dan lainnya, peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, arca dan patung. Arca dan patung dibagi menjadi 3. Yang pertama, arca Dewa Siwa, Brahma, Wisnu, ditemukan di berbagai candi Hindu. Yang kedua, arca Buddha, ditemukan di Candi Borobudur dan candi Buddha lainnya. Yang ketiga, patung Ganesha dan Durga, menunjukkan pengaruh Hindu di Nusantara. Yang keempat, kerajaan dan situs arkeologi. Kerajaan dan situs arkeologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, situs Moro Jambi, kompleks percandian peninggalan Sriwijaya. Yang kedua, Trowulan, ibu kota Majapahit dengan berbagai peninggalan sejarah. Yang ketiga, situs Batu Jaya dan Ciboya, peninggalan Buddha awal di Indonesia. Yang kelima, kitab dan naskah kuno. Kitab dan naskah kuno dibagi menjadi 3. Yang pertama, Negara Kerta Agama, kitab karya MPU Prapanca yang menceritakan kejayaan Majapahit. Yang kedua, Pararaton, menceritakan sejarah Singasari dan Majapahit. Yang ketiga, Sutasoma, karya MPU Tantular yang mengandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peninggalan berwujud nilai budaya atau non-fisik. Yang pertama, sistem kepercayaan dan ritual. Sistem kepercayaan dan ritual dibagi menjadi 3. Yang pertama, upacara Kasada di Bromo, peninggalan kepercayaan Hindu di suku Tengger. Yang kedua, ngaben di balik, ritual pembakaran jenazah khas Hindu. Yang ketiga, Waisak di Candi Borobudur, perayaan umat Buddha. Yang kedua, seni dan sastra. Yang pertama, wayang kulit, berisi cerita Mahabharata dan Ramayana dari India yang diadaptasi dengan kearifan lokal. Yang kedua, tari kecak. Tari kecak yaitu tari barong dan tari reong, berkembang dari tradisi Hindu-Buddha. Yang ketiga, seni pahatan dan relief, seperti yang ada di candi besar. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, konsep raja sebagai titisan dewa atau Deva Raja, masih terlihat dalam sistem kerajaan di zona Nusantara termasuk Kesultanan. Yang kedua, struktur administrasi kerajaan Hindu-Buddha mempengaruhi tata pemerintahan di kerajaan-kerajaan selanjutnya. Yang keempat, filosofi dan pandangan hidup. Bhinneka Tunggal Ika, konsep persatuan dalam keberagaman yang berasal dari ajaran Majapahit. Yang kedua, konsep Dharma dan Karma yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Bali. Itu saja dari saya, terima kasih.